Bayangkan jamaah, nanah yang membusuk itu adalah minuman penduduk neraka. Apabila penduduk neraka sudah merasa haus, mereka minta minum, maka yang diberikan sebagai minuman kepada mereka adalah air nanah yang membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih tentang azab neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahlin nar adzaban yaumal qiyamah yan yunta'ilu bina'laini min narin yaghli dimaghuhu min hararati na'lai. Sesungguhnya, kata Rasulullah, penduduk neraka yang azabnya paling ringan nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang dipakaikan dua sandal dari api neraka yang mendidihlah otaknya karena panasnya kedua sandal tersebut. Jadi para jemaah, azab neraka paling ringan nepegah li Rasulullah tuman ura kiamat adalah sidra urang yang tamang dalam neraka Nabi li Allah dua boh silap dari api neraka, yang dengan memakai sandal tersebut otaknya menjadi mendidih. Itulah azab paling ringan. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan, orang itu berpikir bahwa dialah yang paling hebat, yang paling berat azabnya dalam neraka. Jadi seperti itu diazab oleh Allah, dia berpikir dia orang yang paling berat azabnya, padahal dia itu paling ringan. Jadi seringan-ringan azab dalam neraka adalah tidak sebanding dengan seberat-berat azab di dalam dunia, sehingga orang yang ringan azab dalam neraka masih menyangka dia yang paling berat azab dalam di neraka tersebut. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, fandur al-an ila man khuffifa alaihi waqtu birabihi min syiddadi alaihi. Nah, maka perhatikanlah sekarang kepada orang yang diringankan azab untuknya, dan ambillah pelajaran dengan orang yang paling ringan azabnya terhadap orang yang paling berat azab diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau seringan-ringan azab neraka seperti itu, bayangkan para jamaah betapa dahsyatnya orang yang paling berat azab dalam neraka. Kalau paling ringan cuma diberikan sandal dari api tapi dapat membuat otak mendidih, bayangkan betapa dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada orang yang azabnya paling pedih dalam neraka. Na'udzubillah.
Kata Imam Al-Ghazali, wa mahma tasyakkakta wa mahma tasyakkakta fi syiddati adzabin nar faqarrib asabi'aka finnar wa kif dzalika bihi. Kapanpun, kata Imam Al-Ghazali, engkau menjadi ragu ya terhadap kerasnya siksa neraka, maka dekatkanlah jari-jarimu ke api. Jadi munyo ragu de sang ragu de hana dutong apu neraka. Cike cet ke puto jaro benan ba apu yang da cet ba ke. Uroji wate ban-ban meninggai petinju yang terkenal dah roji. Unan ni Muhammad Ali. Jadi dipegah melalui media sosial, salah satu kebiasaan Muhammad Ali apabila dia sudah agak merasa lalai, tua ke, maka geset ke geputo jarong ke. Di saat dia tahu betapa panasnya api, maka dia menjadi teringat bahwa api neraka lebih panas. Yang tanya lagi nanti untuk ingat. Dan tiga tua dah pergi tanya api neraka lupi lagi kadang dah pergi tanya kan. Sen ke. Dia dah hana api rokok ke benar tak boleh ke. Kepu ke nyan. Ku contoh api neraka kan karena merokok. Summa ilam annaka akhta'ta fil qiyas. Tapi walaupun kita sudah membuat perbandingan dengan meletakkan tangan atau mendekatkan tangan kepada api dunia, tapi kita tahu bahwa kias itu atau perbandingan yang kita lakukan itu salah, tidak benar. Nah, kenapa? Karena fa innan narad dunya la tunasiban nara jahannam. Karena api di dunia itu tidak sebanding dengan api neraka jahanam. Memang kada buka perbandingan. Mutu dan kalian kiban tutung api neraka, dah cet ke dah buto jaro. Tapi udah dipunya nantang salah. Karena api neraka jahanam sangat panas, lebih panas dari api dunia. Jadi panasnya api dunia tidak bisa menandingi api neraka jahanam. Artinya kalau cuma api dunia segitu panasnya, apalagi api neraka jahanam lebih berat lebih panas. Walakinna lamma kana asyadul adzabi fid dunya adzabu hadhihin nar urrifa adzabu jahannam biha. Cuma kenapa untuk mengetahui bagaimana azab api neraka jahanam kita bandingkan dengan api yang ada di dunia? Karena azab yang paling pedih di dunia adalah api juga. Paling pedih kalau terbakar. Tutung nyan azab paling raya, paling pedih di dunia. Maka dibandingkanlah azab paling pedih di dunia dengan azab neraka jahanam. Walaupun sebenarnya tidak bisa sebanding. Perbandingan yang tidak sebanding. Tapi hana lain di dunia yang dia terpegat perbandingan. Nyan paling berat di dunia, maka nyan terbanding ngon azab dalam neraka. Tapi sebenarnya tidak sebanding. Lagi tapu banding anak umit baru lahir ngau urang kaci, ya. Mana terbanding? Menanti. Tapi hana lain terpegat perbandingan. Hai hata lau wujida ahlul jahim mithlu hadhihin nar la khaduha ta'i'ina harbam mimma hum fihi. Hai hata, mustahil bukan? Jadi yang akan dikatakan ke depan ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi seandainya penduduk neraka jahim mendapatkan ada api nanti di dalam neraka yang panasnya seperti panas api dunia, sungguh semua penduduk neraka akan lari masuk ke dalam itu untuk menghindari api neraka.
Musuh tuman wate urarudo na apui. Tu saban ngan apui idunya. Mandum urung plung ya tamang la apuinya. Daripada kena ngapui je yang berat dah. Ai dehun lebih got la apui punya. Tapi hai hata tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak ada api di akhirat yang panasnya seperti api dunia. Bahkan lebih dahsyat. Wa an hadza ubira fi ba'dil akhbar haisukil. Tentang ini diberikan ibarat dalam sebahagian hadis-hadis sekira-kira dikatakan begini. Innan narad dunya ghusilat bisaba'ina ma'in min miyahir rahmah hatta ataqaha ahlud dunya. Sesungguhnya api yang ada di dunia ini sudah pernah dibasuh dengan 70 macam air daripada air rahmat. Sehingga penduduk dunia dan bumi sendiri kuat menampung api itu. Jadi api dunia adalah api neraka yang sudah dibasuh dengan 70 air rahmat. Tuturah tanya kagecu. Nah, lagi urang bak pegat parang kana. Urang pegat parang kagedut parang. Le gedut parang ngok mirah untuk gecuh lam ipo de asap cuhnyan yang ke asap cuhnyan gecok li Allah gepuduk guna gunung-gunung itunya. Pakan gepuduk bak gunung karena bumi paling kuatnya ada di gunung. Maka gepuduk bak gunung. Karena watai geputrun Nabi Adam udunya susah Nabi Adam. Di surga semua yang dibutuhkan ada dan sudah siap konsumsi. Anak payah magun surga. Hawa ke surga, hawa teguthi. Anak payah tegun, kasih baju-baju. Tapi turun Adam ke dunia, semua yang dibutuhkan harus diusaha, harus diolah, baru bisa dikonsumsi, dimakan. Punya hawa kuthi kameng, payah tasi kameng le, payah ta puli, payah ta pluk, payah ta dek, payah ta tatut. Maka Allah turunkanlah api. Dikala pertama Allah mau menurunkan api neraka jahanam, di saat api neraka jahanam diambil oleh malaikat mau diturunkan ke bumi, maka bumi menjadi meleleh. Meleleh. Aidhun. Maka perintah Allah kepada malaikat untuk mengecuh apinya dengan air. Gecuhlah. Dalam hadis di sini disebutkan dengan air rahmat. 70 macam 70 gecuh tinggai asap baru gecok gepuduk lam gunung. Terjadilah gunung-gunung Merapi. Dengi ngetai bertuh gunung Merapi kiban. Kebetulan tanya hana ada perbandingan tabak hana gunung Merapi tanya. Matanya na gunung Merapi burni telon. Tak kepui benar meriah nana. Nah gunung Merapi mah hana tanging bertuh tanya. Tapi Jawa tering ni. Nyo tengah bertuh Jawa pu gunung perbatasan antara Jawa Barat ke Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Daerah Magelang tanya. Daerahnya pu Klaten pu daerahnya. Nah, Gunung Bromo nan. Semeru dengan bertuh. Laharnya giban. Nah, nyan kali gecuh oleh Allah. Cuma nak bandingnya dengan apui neraka jut, hanjut. Tapi hana lain, kagungannya ada banding. Nyan ban dahsyatnya api neraka. Bahkan secara lebih jelas lagi, Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya tentang bagaimana sifat api neraka atau bagaimana panasnya api neraka. Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya. Beliau bersabda, Amarallahu ta'ala ayyuqada 'alan nar al-fa'am hatta ihmarrat. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyalakan api neraka selama 1000 tahun. Pemanasan. Katanya bengoh dah pudik Honda, dah pudik motor. Pemanasan. Selama 1000 tahun pemanasan pertama, sehingga api neraka itu berwarna merah. Mirah apui. Karena gepudip seribetun. Summa uqida 'alaiha al-fa'am hatta biyaddat. Kemudian dipanaskan lagi kali yang kedua selama 1000 tahun sehingga warna api berubah menjadi putih. Putih apui. Konle mirah. Warna api itu mempengaruhi panas.
Untuk dunia nenging apui yang merah dengan apui yang hijau. Tahu tu hijau. Menyota masak lebih cepat masak di api yang berwarna hijau. Ya. Kompor jamun atau jamun dengan kaya kemagun. Warna apui merah. Rip. Masak. Payah gusak kaya gupruh dengan buluh le. Gupruh budah le apui. Tat rip masak. Ngon kompor gas atau ngon listrik, apui hijau. Tiat ke masak. Artinya lebih panas. Nah, jadi api neraka dari merah berubah menjadi putih warnanya. Kemudian summa ukida 'alaiha alfa'am, kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sehingga jadi 3000 tahun. Hatta swaddat, sehingga warna apinya menjadi hitam. Hitam apui. Fahiya sauda madlamah, maka api itu menjadi hitam gelap. Maka orang dalam neraka nanti tidak bisa melihat azab orang lain. Maka siapapun yang teradab dalam neraka, dia berpikir dialah yang paling keras azab. Karena dia tidak tahu bagaimana azab orang lain. Hendak kalon, karena hitam dah api neraka. Jadi api yang paling panas adalah api yang warnanya hitam. Hitam apui. Nyan yang paling panas. Begitulah api neraka. Ya. Kemudian waqala Anas bin Malik berkata, masih tentang api neraka. Yu'ta bi an umin nas fid dunya minal kufar. Didatangkan dengan orang-orang yang paling banyak mendapatkan nikmat di dunia dari orang-orang kafir. Artinya nanti di hari akhirat, orang-orang kafir yang kaya dah, yang paling kaya. Ini punya dunia yang kaya ke awak kafir. Mana awak Islam? Ya, awak kafir yang paling kaya. Nanti di hari akhirat yang paling kaya dari orang-orang kafir itu dikumpulkan oleh Allah, didatangkan. Fayuqalu, maka Allah berfirman kepada malaikat, dikatakan, Ighmisuhu fi nari ghamsatan. Celuplah orang yang paling kaya, orang kafir yang paling kaya itu ke dalam api neraka 1 kali celupan. Tiga tik mentang. Linya getarik lam maksud. Ya, leh getik 3 lam api neraka, getarik lam maksud. Tsumma yuqalu lahu, kemudian difirmankan bagi orang yang sudah pernah dicelup ke dalam api neraka tersebut. Pak urang kayanya gekun ya Allah. Gekun. Hal ra'aita na'imun qad? Apakah kamu masih ingat tentang nikmat dulu? Katanya. Rojeh kang kaya dah. Nah tinggal kementang ku nikmat yang lungbi rojeh. Katanya oleh Allah. Fayaqul, maka urang kaya kaphenyan gejawab, la nali. Artinya sekali terkena dengan azab neraka, semua yang enak-enak yang lalu lupa. Hana tinggal dulu, hana ada doa le mangan. Yan bantu deh siksa apa neraka. Yan. Itanyo kolesterol gudanyo atau hipertensi gudanyo jino hanjut dapat pajuh ti kameng, tapi mendang da doa kiba mangati kameng jamun kena dapat pajuh kah? Hanjut le pajuh ti kameng nang. Darah dah tinggi, tertuh 70, tertuh 85 n. Kolesterol pi tinggi tak kapur tertuh lebih ka kolesterol. Karena doa pe ahli hanjut le pajuh ti kameng. Man murajih nan pernah bajo na doa mangat doa je cerita dah mangat ham nyo tagun ulam tagun muno tagun kuah belangong yang kenang boh panah cukup bah nengku tak doa cerita tapi munyo ka getik lam neraka 3 getik gerhung gedanyang kiban mangat urajih dunya ditno ku binikmat muno na jet pribadi na pulau pribadi na kapal pesiar pribadi kiban mangat doa li begitu dahsyatnya siksa neraka sampai membuat orang tidak bisa lagi merasakan nikmat yang sudah pernah dirasakan. Kemudian wa yu'da bi asyaddin nas darran fid dunya. Kemudian Allah ambil lagi seorang manusia yang paling banyak terkena musibah di dunia. Seorang mukmin yang paling banyak terkena musibah di dunia. Antau mengak ude bigonya. Leh gathin mukwin nang dapih le biga kana. Leh gathin mukwil lang tapih lam. Nyo gathin mentang mangat, nyo mukwil lang tapih. Artinya hana merumah lang tapih bayai. Ya.
Cukup berat idunya le kamnyan, hantom bertemu mangat idunya. Gecok urang nyan tiro oleh Allah, geyu ba malaikat. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala kepada para malaikat, irmisuhu fil jannah ghamsatan. Masukkan dia ke dalam surga sekali saja. Tiat mendang kepada Allah. Jawab bertamang dalam surga urang nyan tiat. Gebtubit lam. Thumma yuqalu lahu. Kemudian difirmankan baginya. Hal ra'aita darran? Masihkah kamu ingat dulu kesusahan dulu? Fayaqulu, maka gekeun le urang nyan la, hana tinggal gede. Begitu hebatnya nikmat dalam surga. Dum susah jamun hana tinggal dele kiban susah. Munyo kaluh tambang dalam surga hana tadu oleh kiban susah idunya. Tanya oleh Allah, na tinggal kiban susah ronya. Hana tinggal gede. Nikmat surga menghilangkan seluruh rasa susah. Lagi urang pegah. Di saat kita mendapatkan hasil yang begitu besar, yang menyenangkan, semua keletihan di saat kita bekerja lupa. Ana tinggal dili. Ya, nega. Lagi urang tinggal. Tiro ayah ku kerja cukup ke urau. Mungkin kerja bangunan, gaduk semen. Ban gua rumah iplung anak ke tau bekerja anak ke cum-cum. Katua ke ke munau. Berarti mangat merumpok dengan anak. Nya begitu juga. Tamang dalam surga, tiga tamang tua de ketusah yang dalam dunia. Ban perbandingan para jemaah, nikmat surga dan juga azab api neraka. Artinya sebesar-besar azab adalah azab api neraka, sebesar-besar nikmat adalah nikmat surga. Kemudian waqala Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah yang disebut Abu Hurairah namanya, beliau berkata, "Lau kana fil masjidi mi'ata alfin au yazidun." Seandainya dalam sebuah masjid ada 100.000 orang jamaah atau lebih, kata beliau. Lerada jamaah dalam masjid. Summa tanaffasa rajulun min ahlin nar lamatu. Kemudian salah seorang penduduk neraka bernafas ke masjid itu. Tubik nafas. Demi nafas di penduduk. Lamatu. Sungguh semuanya 1.000 atau lebih jamaah masjid mati semua. Ngenapah mentau. Seandainya natidra penduduk neraka gepuluh napah kena mandum tewas katanya. Is dead tu mandum. Anak payah kebiar tu lain ngenyan mentau. Nyandum tu ya. Kuman lah golom tanya yang masjid lah golom tamang neraka. Nyo kalau tu tamang neraka ka tak yo tu. Payah tok abah mandum. Anda je mana? Je mana apa? Walaupun kemungkinan kadang na tu main tamang neraka, ana doa perahana ya. Nyan ban pedih kata. Itu kata Abu Hurairah. Kemudian waqad qala ba'dul ulama, sebahagian para ulama berkata fi qaulihi, tentang firman-Nya Allah Taala, pugukeun li Allah Taala, tulfahu wujuhuhum atalfahu wujuhuhumun nar. Menghanguskan wajah-wajah mereka oleh neraka. Kata sebahagian ulama, makna ayat itu annaha lafhatahumun wahidah. Cuma sekali terbakar langsung hangus. Fama abqat lahman. Fama abqat lahman ala admin illa alqathu inda aqabiha. Maka tidak ada daging yang tersisa di atas tulang kecuali di saat tersiksa dengan api neraka itu semuanya rontok. Tidak ada daging yang tersisa di atas tulang kecuali semuanya rontok karena disiksa dengan api neraka. Tumandur, kemudian perhatikanlah ba'da hadza, pada sesudah itu, fi natnis sadid alladhi yasilu min abdanihim. Kemudian setelah dibakar semua dagingnya rontok, di tubuh orang yang dalam neraka itu mengalir lagi nanah
yang berbau busuk. Leh getut itu bit lanoh yang mubek kep dadat lanohnya. Hatta yaghriqu fihi, sehingga orang itu tenggelam di dalam nanah yang berbau busuk tersebut dalam keadaan membusuk. Lagenyan adep lam apui neraka. Nyan gekun di sebahagian ulama. Kemudian sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menggambarkan dengan sabda Rasulullah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna dalwan min ghusaki jahannam ulqiya fid dunya la antana ahlul ab." Seandainya satu timba, satu ember, apapun tempat air, min ghasaki jahannam, daripada nanah busuk yang ada dalam api neraka. Lanoh bruk meno, yang itu bit ba urang getut. Musuh gejok sabah timah mentau. Tambah ember gejok. Ulqiya fid dunya. Kemudian Allah campakkan ke dunia. Gutik guna badannya dunia. Nyan gepegah la antana ahlul ard. Semua penduduk bumi menjadi membusuk. Mandum tu kek. Bruk mandum katanya. Punya gede katanya. Di sini dapat kita lihat para jemaah betapa dahsyat azab neraka. Dan juga bisa terlihat para jemaah bagi kita yang bisa melihat betapa rahmatnya Allah Ta'ala. Dalam kedahsyatan azab ada rahmat. Seandainya Allah gepu segera azab dengan bagi. Tapi Allah tempo hana lemjau. Mudih so yang betat geti becut dalam neraka kena nak angoi ke hana. Itu di situ terdapat rahmat Allah Ta'ala. Rayut hat rahmat. Walaupun rayut azab Allah Ta'ala. Ya. Fahadha syarabuhum idza ghataghasu min atshin fayusqi ahaduhum, ya, fayusqi ahadahum mimma in sadidi yatajarra'u. Nah, bayangkan jamaah, nanah yang membusuk itu adalah minuman penduduk neraka. Apabila penduduk neraka sudah merasa haus, mereka minta minum, maka yang diberikan sebagai minuman kepada mereka adalah air nanah yang membusuk. Yang itulah yang diteguk sebagai minuman oleh penduduk neraka. Ya. Seperti Allah firmankan, wa iyastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Jika mereka, kata Allah, meminta minuman, yughasu bima'in, mereka diberikan minuman dengan air kal muhli yashwil wujuh, air yang seperti besi mendidih yang dapat menghanguskan wajah. Seperti itulah minuman penduduk neraka. Penduduk neraka haus karena tu'um dat lakai ba Allah. Nubi'i watai gelakai li penduduk neraka gebi'i li Allah kal muhli yashwil wujuh, seperti besi yang mendidih yang dapat menghanguskan wajah. Ate gujib rontok ini semua dikala mereka minum air tersebut. Tumandur ila ta'amihim, itu air. Kemudian perhatikan lagi para jamaah kepada makanan penduduk neraka. Apa yang dimakan oleh penduduk neraka? Karena dalam neraka selain haus juga lapar. Maka mereka juga meminta makan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai makanan? Wahwa zakkum. Makanan penduduk neraka adalah zakkum. Seperti firman Allah, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibuna la'akiluna min syajaratin min zakkum." Kemudian kalian, hai orang-orang yang sesat, yang pendusta, kata Allah, la'akiluna min syajaratin min zakkum. Pasti kalian akan makan daripada pohon zakkum. Jadi zakkum itu nama pohon dalam neraka. Itulah makanan penduduk neraka. Pohon zakkum itu berduri yang dapat merontokkan tenggorokan.
Lagi bentuk bohdrin mujina muduro. Setelah berduri panas, dapat merontokkan tenggorokan. Seperti itulah makanan. Minumannya panas, kemudian makanannya pun panas. Tidak ada yang dingin di dalam neraka. Allah berfirman, "Innaha syajaratun takhruju min aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, fa innahum la'akiluna minha, famali'una minhal butun, thumma inna lahum 'alaihim lasyauban min hamim, thumma inna marji'ahum la ilal jahim." Dalam surah Safat. Dipegah oleh Allah Ta'ala, pohon zakum tersebut takhruju fi aslil jahim. Dia keluar dari dasar neraka jahim. Di situ tumbuh. Berarti akar jihbak dasar neraka jahim. Di situ tumbuh pohon zakum. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang manyam dari pohon zakum tersebut seolah-olah seperti kepala-kepala syaitan. Agak ulai-ulai syaitan. Bentuk manyamnya. Fa innahum la'akilu minha. Semua penduduk neraka pasti akan makan pohon zakum tersebut, buah pohon zakum. Famali'una minhal butun, yang mereka makan sampai penuh perut mereka. Thumma inna lahum alaihim lasyauban min hamim. Kemudian mereka akan diberikan lagi syauban, minuman dari hamim, dari besi yang panas. Thumma ila inna marji'ahum la ilal jahim, kata Allah, kemudian tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka jahim. Kemudian Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratam min zakum qutirat fi biharid dunya, afsadat ala ahli dunya ma'aishahum. Fakaifa mayyakunu ta'amuhu dzalik," kata Rasulullah. Kata Rasulullah, seandainya satu tetes, satu titik daripada zakum tersebut diteteskan ke dalam laut dunia. Laut dunia cukup luas. 2/3 bahagian dunia adalah laut. Darat hana luas, laut getat luas. Sabah titik mentong dari iboh zakumnya getites li Allah ke dalam laut dunia. Afsadat ala ahli dunia. Niscaya seluruh kehidupan penduduk dunia menjadi rusak. Rusak mendum dunia. Gara-gara getetes sabah titik. Bayangkan para jemaah. Fakaifa mayyakunu ta'amuhu dzalik, bagaimanalah orang-orang yang itu makanannya. Seluruh dunia bisa hancur dengan satu tetes pohon zakum, apalagi orang yang tiap hari di akhirat nanti makan buah zakum. Bayangkan menyuruh danyo ya. Danyo tukang baju buah zakum. Tabah dunia bancu pula mudanya sidro. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighrabu fima gharabakumullah wahdharu wa khafu ma khawwafakumullahu bihi min adzabihi wa iqabihi wa min jahannam." Ighrabu, sukakanlah terhadap apa yang Allah buat kalian suka. Artinya apa yang Allah suruh kita suka, itulah yang harus kita sukai. Dan hati-hatilah dan takutlah terhadap apa yang telah Allah takutkan kalian dengannya, daripada azabnya, siksaannya, dan dari jahannamnya. Yang Allah buat kita suka apa? Surga.
Allah gambarkan surga di dalam Al-Qur'annya dengan gambaran ya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun, jannah itu kebun. Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kata Rasulullah, gambaran Allah itu yang mengajak kita untuk suka, itulah sebenarnya yang harus kita suka. Nyan yang galak ditanya. Sebenarnya fitrah manusia memang galak. Ngan bukti dengan empat yang nagli, yang naib, rata gejak urung yang minta. Ya kan? Tinggal orang minggu dah yang kedak minta. Ya. Yang tua-tua jali. Muda-muda kamu kau jak mentah. Kau hon jak kau belang kolam. Kau sawu holom. Pak yang nak kau bateli. Pokoknya di mana ada kebun-kebun yang indah, yang hijau, mengalir air di dalamnya, semua orang suka. Jadi bergalak dia. Nah, kebun yang paling indah yang di dalamnya mengalir sungai, itulah kebun surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Indahnya surga, kalau seseorang sudah masuk ke dalam surga, tidak ada rasa, tidak pernah dia ingin keluar. Hanali bosan dalam surga. Tidak ada sifat bosan. Pegah higop lagak tat Bali. Tiga tajak Bali. Paling trip 10 huruf itu dongnya ka tinggal di rumah lah. Karuh dah? Ruh dah wah. Mantang tinggal di luarnya. Tapi menyokat tatamang surga hana tinggal dah oleh. So yang naik luar home. Musuh perumah tu tinggal hana tinggal di rumah. Musuh anu tu tinggal luar hana tinggal di anu. Nyan ban indah surga. Pegah oleh Allah dalam surah Kahfi, la yabghuna anha hiwala. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mencari-cari dari surga jalan keluar. Mana minta horok ku tubi, ku nak tubi ti aku nak jenguk-jenguk kiban awak dalam neraka. Kiban piagamku dalam neraka. Kiban perumahku dalam neraka. Ana perlu jenguk. Nyan ban monyo kata mangsur surga. Itulah yang harus kita suka. Itulah yang harus kita cari. Gemar di sini, gharaba di sini maknanya suka, berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah buat kita suka. Berusaha. Mek pegah galak dalam surga. Tapi mamai hantin. Yang hana makna. Orang hanya mengatakan saja dengan mulutnya saya suka, saya mau masuk surga, tapi tidak pernah melakukan amal yang membuat dia masuk surga, itu tidak ada artinya. Haba pegah galak mentong menyo hana tim mamai hana arti. Hana manfaat pegah-pegah galak di surga. Lebih god urang hana pegah-pegah tapi gepubut aja amal. Pu amal yang membuat tanya demang surga, amal saleh. Yan yang membuat tanya demang surga. Kemudian kata Rasulullah, hati-hati dan takutlah terhadap apa yang Allah buat kamu takut terhadapnya. Tah yang gepegah oleh Allah geyu takut bagtanya azab neraka. Azab neraka yang sangat pedih. Gambaran seperti yang telah dibaca katanya dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, kiban dahsyatnya neraka. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Azabun azim, azab yang sangat besar. Macam-macam gukun oleh Allah. Azabun muhin, azab yang sangat menghina, yang menghinakan. Banyak kata-kata Allah terhadap bagaimana pedihnya, dahsyatnya api neraka jahanam. Itulah yang harus kita takut. Kiban dah takut, udah pegah. Ya kau neraka. Kau kan ngepegah, tapi ngan tapubut. Tunjukkan dengan perbuatan kita bahwa kita takut kepada neraka. Kiban perbuatan takut daripada neraka, yaitu kerjakan perintah Allah, jauhi larangan. Baik dah pegah, ya aku neraka, tapi peng thogok dah jauh laju. Ya, peng yu meja dah dari aju. Haba ya neraka. Dengah pegah ya neraka, dengah jauh peng thogok. Panen na yo nya. Pegah ngabah dah gai. Nyam tiput urang munafik. Ya. Fa innahu law kanat qitaratam minal jannah ma'akum fi dunyakumul lati antum fiha tayyibtaha lakum. Tayyibat halakum. Walau kanat qitaratam minan nar ma'akum fi dunyakumul lati antum fiha khabisatha alaikum. Karena kata Rasulullah, seandainya
Di dunia yang kalian tinggal di dalamnya ada satu tetes saja daripada nikmat surga yang diberikan untuk kalian, sungguh akan membuat kehidupan kalian menjadi enak sekali. Beok mentang musunan nikmat surga, gebi lang udep udanyo yang cukup mangat udep dia. Hana tapu susah mentang. Begitu juga seandainya ada satu tetes daripada azab neraka diberikan di dalam kehidupan dunia kita, sungguh seluruh kehidupan kita akan sengsara. Hana pernah bahagia menyona BU. Tapi tidak ada nikmat dunia surga diberikan di dunia, tidak ada azab neraka diberikan juga di dunia. Azab dunia bukan azab neraka. Nikmat dunia bukan nikmat surga. Sehingga tidak sebanding. Sehingga walaupun bagaimanapun nikmat yang kita dapatkan di dunia, tapi kita masih ada juga waktu-waktu yang merasa susah, pedih, dan sebagainya. Jadi nikmat di dunianya han bisa menghilangkan kesusahan. Sehingga udip gedanya kepegah lagi roda berputar. Kadang tengah tenang, untuk kasusah. Kadang tengah takim, untuk katakli. Kadang tengah tenang, untuk kasudi. Ya, tengah gembira, untuk kasudi. Karena nikmatnya ubud yang ada di dunia. Nah, begitu juga azab di dunia. Tidak besar azab dunia. Ya, munyo gebi li Allah azab akhirat, gadah mendum nikmat, hana muyum li. Tapi nikmat azab yang Allah beri dunia tidak mampu menghilangkan nikmat. Kadang nyo tengah susah ada. Itu kadang tak senang. Ya, anak dende berputar. Maka para jamaah, itulah mungkin bacut kita gambarkan gambaran yang kada baca tentang azab neraka. Mudah-mudahan gambaran ini dapat membuat kita berhati-hati dan merasa takut. Karena hanya dengan sifat takutlah kepada azab Allah kita akan memperbaiki hidup. Jangan pernah merasa senang, jangan pernah merasa nyaman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bersatu dua kenyamanan atau keamanan bagi seseorang, dan juga tidak akan bersatu dua kesusahan bagi seseorang. Dua kenyamanan atau keamanan itu apa? Kenyamanan keamanan dunia dan kenyamanan keamanan akhirat. Maka siapa yang di dunia merasa nyaman, merasa aman, artinya merasa nyaman, aman daripada siksa Allah, maka di akhirat dia tidak akan merasa aman. Dia akan tersiksa. Sebaliknya, siapapun yang di dunia ini merasa takut sekali, tidak pernah merasa aman dari siksa Allah, maka di akhirat dia akan aman. Han merumpok nuwa. Munya ino aman di akhirat susah teman. Munya ino susah di akhirat aman. Maka baik punya nyaman roh di dunia harus merasa susah. Buyo ke azab Allah. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita no menteng pengajian malamnya. Sambung malam minggu ukun tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.